Pemirsa, peredaran beras plastik terus menuai dampaknya di masyarakat. Para penjual beras di Tangerang, Banten mengeluhkan kerugian yang mereka alami pasca merebaknya kabar beras palsu ini. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, seorang pedagang bubur menemukan keanehan pada beras yang dibelinya di pasar. Siti Marsitoh adalah pedagang bubur ayam di Gang Cisarua 3, Kampung Cagenang, Kecamatan Cianjur Kota. Namun ia tak menyangka bahwa salah satu bahan utama bubur, yakni beras yang ia beli, terlihat mencurigakan. Ia bahkan harus menyaring beras beberapa kali setelah dimasak menjadi bubur. Pasalnya tekstur bubur terlihat kenyal dan mengeluarkan ampas. Sebelum disaring ini kan airnya ada sisa, itu dimasak panasin lagi, itu pakai air tuh jadi misa aja, jadi nggak nasi sama air tuh jadi misa, kan biasanya enggak. Menduga berasnya mengandung bahan plastik alias beras palsu, Siti Marsitoh memilih tak berjualan demi menyortir ulang bahan baku yang telah dibelinya. Sementara kerugian serupa juga dialami sejumlah pedagang beras di pasar Cikupa, Tangerang. Belakangan ini banyak konsumen yang enggan membeli beras karena khawatir dengan peredaran beras plastik. Akibatnya para pedagang pun mengaku rugi hingga separuh keuntungan mereka. Gara-gara ada beras plastik itu omsetnya agak menurun 50%. Sudah berapa lama, Bang? Ya semenjak ada beras itu aja. Sementara dugaan beras plastik ditemukan tim gabungan Dinas Pertanian dan Kepolisian Sleman dari dagangan seorang penjual di Pasar Denggung. Si pedagang sendiri mengaku tak mengetahui jika beras yang dijualnya diduga palsu. Ia juga mengakui sejumlah konsumennya mengembalikan beras yang telah mereka beli karena diduga palsu tersebut. Berapa? 15 kilo. 15 kilo. Jadi ditukar dengan beras dari petani berapa? Belum ditukar, orang baru mau ditukar. Baru mau ditukar kok. Mau dibeli, tapi berasnya ternyata diliwat nggak bisa empuk gitu toh, terus dikembalikan ke sini. 7.000 uang berasnya bagus. Oh, 7.000 per kilo nih. Iya. Terus dijual berapa kilo tang ini, Riko? Ya semuanya, tapi dikembalikan sini, uangnya tak kembalikan semua. Sementara pemeriksaan pasar sendiri dilakukan tim berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya penjualan beras palsu di Pasar Denggung. Sampel beras pun diambil untuk kemudian diteliti di laboratorium Dinas Pertanian. Menerima pengaduan dari masyarakat tentang adanya beras yang dimasak tidak masak. Nah, kita masih belum bisa menyimpulkan apakah beras itu mengandung plastik atau tidak. Karena saat ini barang bukti yang sedang kita amankan hari ini akan kita uji lab di BPTP, di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Kita pengen cek di lapangan, benar nggak ada beras plastik di Sleman ini. Ternyata dari dua pasar tadi, Pasar Sleman dan Pasar Denggung, setelah kita uji yang paling gampang adalah menenggelamkan beras dengan air. Selain merazia, tim juga melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan masyarakat terkait cara sederhana untuk mengenali beras asli atau palsu, yaitu dengan merendamnya ke dalam air. Jika beras itu asli, maka akan tenggelam, sementara beras plastik akan mengambang di permukaan air. Tim Liputan MNC Media.